Assalamualaikum. Semangat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan kedua di tahun 2021. Tidak terasa ya? Nah, pada hari ini kita masih sama memasuki tema 7, muatan pembelajaran IPA dengan codingnya KD 3.3, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Oke solih-solihah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini apa yang akan saya pelajari? Hari ini solih-solihah akan pelajari 3 hal. Pertama adalah gaya dan pengaruh terhadap benda. Yang kedua, listrik statis dan listrik dinamis. Yang ketiga, perubahan bentuk energi listrik. Kita memasuki yang pertama ya solih-solihah, gaya dan pengaruh terhadap benda. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Jika suatu benda dikenai gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan benda yang disebabkan oleh gaya ada 2 macam, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk, dan yang kedua, gaya dapat mengubah gerak benda. Kita memasuki yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk. Contohnya, plastisin yang diberi gaya dengan cara ditekan-tekan akan berubah bentuk. Anak-anak solih-solihah tahu kan plastisin? Plastisin adalah lilin mainan. Jadi, salah satu yang terjadi saat gaya dapat mengubah bentuk adalah kita mengubah bentuk plastisin menjadi bunga atau animasi binatang dan sebagainya. Contoh yang kedua, tanah liat dapat dijadikan beragam bentuk gerabah. Nah, ini contohnya. Jadi, dengan memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat kita buat menjadi kendi atau mangkok-mangkok yang terbuat dari tanah liat. Ini adalah contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk. Sekarang kita masuk yang kedua. Gaya dapat mengubah gerak benda. Yang pertama, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pemain sepak bola menghentikan tendangan bola dari lawan. Dan contoh yang kedua, pengendara mengerem kendaraan. Ini adalah contoh dari benda bergerak menjadi diam. Jadi yang awalnya bola itu bergerak, ketika diberhentikan oleh sang pemain bola, bolanya menjadi diam. Dan kemudian saat saat solih-solihah ada yang mengendarai sepeda, mengerem, maka yang tadinya bergerak menjadi diam. Yang kedua, benda diam menjadi bergerak. Sebaliknya ya. Contohnya, pemain bola basket melempar bola dan seseorang mendorong meja. Ini adalah contoh seseorang yang awalnya bolanya diam dipegang, kemudian saat dia melempar, bola itu menjadi bergerak. Dan yang kedua, saat mendorong meja, awalnya meja itu diam, kemudian saat diberi gaya dorongan menjadi bergerak. Yang ketiga adalah mengubah arah benda. Contohnya, menerima umpan bola lalu ditendang ke arah lain sehingga gerak bola pun berubah arah. Ini contohnya ya, saat bermain sepak bola yang menyebabkan bolanya berubah arah. Yang keempat, mengubah kecepatan benda. Contohnya, sopir mengerem mobil perlahan-lahan sehingga kecepatan laju mobilnya berkurang. Jadi ini adalah gambar saat mengendarai mobil kemudian direm. Nah, selain mengubah kecepatan yang tadinya bergerak menjadi berhenti, bisa juga menambah kecepatan. Di sini contohnya, Danu mengayuh sepeda dengan lambat. Kemudian dia menambah kecepatan menjadi mengayuhnya lebih cepat. Sehingga gaya pun dapat mengubah kecepatan benda, baik yang tadinya bergerak menjadi diam atau yang tadinya lambat menjadi bergerak. Selanjutnya harus solih-solihah ingat ya. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya yang digunakan pada benda tersebut. Semakin kuat gaya, maka semakin cepat gerak benda. Sebaliknya,
Jika semakin kecil gaya, maka semakin lemah gerak bendanya. Oke, tahukah soli-soliha tentang jenis-jenis gaya? Bahwa gaya dibedakan menjadi 6. Yang pertama, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kita memasuki yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tubuh. Besar kecilnya gaya otot tergantung seberapa besar kekuatan otot kita. Kegiatan yang menggunakan gaya otot misalnya melempar bola, memotong kue, dan memindahkan buku. Ini contoh yang melempar bola. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik magnet seperti besi, baja, kobalt, nikel, dan sebagainya. Sementara itu, benda seperti plastik dan kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Karet juga ya soli-soliha, karet juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini contohnya magnet batang yang menarik paku. Paku bisa tertarik karena bukan terbuat dari plastik ataupun kertas. Lanjut ya soli-soliha. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang memiliki kekuatan melenting ke bentuk semula. Biasanya gaya ini dihasilkan oleh benda berbahan elastis, misalnya saat bermain olahraga panahan. Nah, pada olahraga panahan, tali busurnya menjadi melenting. Selain pada olahraga panahan, ada satu permainan anak-anak yang memanfaatkan gaya pegas, yaitu ketapel. Jadi saat karet ketapel ditarik, kemudian dia kembali lagi, itu adalah memanfaatkan gaya pegas. Yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Contohnya yaitu menanak nasi menggunakan rice cooker dan menyalakan lampu saat malam hari. Dua contoh ini adalah memanfaatkan gaya listrik. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang disebabkan gaya tarik bumi. Contohnya, jika kamu melempar benda ke atas, maka benda tersebut akhirnya akan jatuh ke bumi. Tidak pernah melayang ya sayang ya. Nah, ini contohnya, selain saat kita melempar sesuatu, contohnya bola, melempar ke atas atau ke arah manapun, maka jatuhnya pun akan ke bawah. Begitu juga dengan buah-buahan yang ada di pohon. Tidak pernah ada buah-buahan jatuhnya ke atas, pasti dia jatuhnya ke bawah, karena adanya gaya gravitasi bumi. Oke, paham ya soli-soliha? Kita masuk yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Semakin kasar permukaan benda yang bergesekan, semakin besar gaya gesek yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda yang bergesekan, maka semakin kecil gaya gesekannya. Contohnya, gaya gesek adalah gesekan ban mobil dengan jalan raya. Oke soli-soliha, tadi adalah jenis-jenis gaya gesek. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis dapat diartikan sebagai berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda, atau benda itu diam. Lihat, listrik statis terdapat muatan positif dan terdapat muatan negatif. Dikatakan statis karena dia berada pada satu tempat dan tidak mengalir. Peristiwa listrik statis dapat disebabkan oleh dua benda yang digosokkan atau bergesekan, sehingga terjadi perpindahan elektron. Apa itu elektron? Elektron adalah muatan listrik yang bersifat negatif. Nah, perhatikan contoh berikut ya soli-soliha. Pada awalnya, penggaris tidak bermuatan listrik. Kemudian, penggaris tersebut digosok-gosok ke rambut. Terjadilah perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Penggaris menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut bermuatan positif. Apabila penggaris tersebut didekatkan ke potongan kertas,
maka potongan kertas yang paling dekat akan tertarik oleh penggaris yang sudah bermuatan negatif. Itulah contoh peristiwa dari listrik statis. Jadi, pada hakikatnya, fenomena listrik statis ini terjadi sebagai upaya pelepasan muatan dari materi yang bermuatan listrik, dalam contoh di samping adalah penggaris, untuk kembali menjadi netral. Faham ya soli-soliha? Nah, soli-soliha, selain contoh yang tadi, ada contoh lain tentang penerapan listrik statis. Yang pertama, terjadinya petir dengan kilat cahaya yang disertai suara gemuruh. Yang kedua, kain sutra yang digosokkan ke batang kaca. Kemudian, penggaris plastik yang digosokkan ke kain won. Menggosokkan balon ke rambut. Itu adalah contoh dari listrik statis. Sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Biasanya disebut dengan arus listrik. Arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Akibatnya terjadi gaya listrik atau energi listrik. Perhatikan gambar ya soli-soliha. Pada listrik dinamis, arus listrik terjadi berasal dari A menuju ke B. Jadi dia berpindah. Sedangkan pada listrik statis yang tadi diam, masing-masing benda memiliki arus listrik tersendiri. Tidak bergerak ya sayang ya. Itu perbedaannya. Kita lanjut ya sayang. Perhatikan contoh berikut. Saklar dinyalakan. Aliran listrik dari sumbernya mengalir melewati lampu sehingga menyala. Seperti itulah proses lampu listrik menyala. Sebaliknya, jika saklar dimatikan, aliran listrik berhenti dan lampu pun mati. Contoh yang kedua, steker dicolokkan ke stop kontak, lampu indikator pada setrika listrik menyala. Hal ini merupakan pertanda bahwa aliran listrik masuk ke elemen setrika. Lama-kelamaan, bagian bawah setrika listrik akan semakin panas. Tandanya telah terjadi perubahan gaya, yakni gaya listrik menjadi panas. Sebaliknya, jika steker dicabut, maka aliran listrik akan berhenti. Elemen pada setrika listrik pun menjadi dingin. Steker itu pada colokan yang terakhir di kabel setrika ya soli-soliha ya. Oke, selanjutnya contoh lain dari penerapan listrik dinamis. Yang pertama, mobil mainan dengan baterai. Saat diisi baterai, mobil mainan pun akan bergerak. Maka ini adalah perpindahan arus listrik juga, sehingga disebut contoh dari listrik dinamis. Yang kedua, penggunaan lampu senter. Sama ya, menggunakan baterai. Dan yang ketiga, tersambungnya beberapa peralatan listrik dengan sumber listrik untuk bisa beroperasi, seperti televisi, kipas angin, dan sebagainya. Oke soli-soliha, tadi adalah materi tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, perubahan bentuk energi listrik. Perubahan energi listrik menunjukkan diterapkannya gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan yang menggunakan arus listrik dinamakan peralatan elektronik. Beragam jenis peralatan tersebut sangat membantu meringankan beban pekerjaan kita. Nah, soli-soliha, berikut ini beberapa contoh penggunaan peralatan elektronik dan perubahan energi yang terjadi. Gambar yang pertama, steker kabel blender ditancapkan pada stop kontak. Tekan tombol on pada blender, arus listrik mengalir ke blender dan menggerakkan baling-baling blender. Terjadilah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Blender berguna untuk menghaluskan berbagai bahan makanan. Yang kedua, steker dari kabel kipas angin ditancapkan pada stop kontak. Tekan tombol on pada kipas angin, aliran arus listrik masuk ke motor pada kipas angin, dan motor menggerakkan kipas sehingga berputar. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kipas angin digunakan untuk mendinginkan ruangan. Gambar yang ketiga, steker dari kabel televisi ditancapkan ke stop kontak. Tekan tombol on pada televisi. Kemudian, aliran listrik masuk ke bagian dalam suku cadang televisi. Televisi pun menyala dan mengeluarkan bunyi.
Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Salah satu kegunaan televisi ialah untuk mencari berbagai informasi berupa gambar dan suara. Nah, contoh perubahan yang keempat. Steker dari kabel oven ditancapkan pada stop kontak. Tekan tombol on pada oven, aliran listrik masuk ke bagian suku cadang oven. Lalu, bagian oven yang berupa logam menjadi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas pun terjadi. Nah, kegunaan dari oven ini misalnya untuk memanaskan bahan roti sehingga menjadi roti matang. Nah, contoh perubahan yang terakhir. Steker pada bel listrik ditancapkan pada stop kontak. Tekan bel listrik, aliran listrik melewati bagian suku cadang bel listrik, sehingga bel pun mengeluarkan bunyi. Hal ini menandakan telah terjadinya perubahan bunyi. Perubahan bunyi listrik hal ini menandakan terjadinya perubahan energi dari listrik menjadi energi bunyi. Bel listrik digunakan sebagai pemberitahuan bahwa ada tamu yang datang. Nah, solih-solihah, itu tadi adalah terakhir materi kita yang ketiga tentang perubahan energi. Kita sudah belajar tentang perubahan energi listrik menuju gerak, listrik ke cahaya, listrik ke panas, dan listrik ke bunyi. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Tugas yang pertama, silahkan solih-solihah buka halaman 9 dan halaman 10 tentang kegiatan menganalisis bentuk dan jenis gaya. Bentuk gayanya hanya ada dua, bisa solihah isi dengan tarikan atau dorongan. Sedangkan jenis-jenis gayanya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, dan sebagainya. Nanti solihah cek videonya kembali ya. Kemudian yang tugas kedua, silahkan dibuka halaman 61, kegiatan 2, menemukan contoh listrik statis dan dinamis. Tuliskan masing-masing 3 contoh ya solih-solihah, 3 contoh listrik statis dan 3 contoh listrik dinamis. Selanjutnya kita masuk tugas yang ketiga, ada di halaman 66. Kegiatan 3, membedakan listrik statis dan listrik dinamis. Dan tugas yang terakhir, yaitu yang keempat, silakan solih-solihah kerjakan halaman 69. Kegiatan 3, menemukan manfaat gaya listrik. Tuliskan 5 contohnya ya solih-solihah. Nah, itu tadi adalah materi dan tugas-tugas yang harus solih-solihah kerjakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya solih-solihah sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa kerjakan semua tugasnya, kemudian upload di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.